Kalau kita baca talbiyah itu kayak ada rindu yang tersembunyi ya jamaah ya. Ya, rindu untuk bisa balik ke tanah suci lagi. Ya, kalimat yang membuat hati kita itu bergetar. Ya, maka di dalam kalimat ini ada kalimat yang mengandung kalimat tauhid. Ya, sebagaimana yang kita baca, labbaik Allahumma labbaik. Ya Tuhan kami memenuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Rabb dan tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya nama-nama baik atau sesanjungan hanya kepadamu. Innal hamda wan ni'matah, dan seluruh kenikmatan innal hamda wan ni'matah laka wal mulk, dan begitu juga kerajaan yaitu hanya milikmu, la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagimu. Dan ini di dalamnya mengandung kalimat-kalimat tauhid, termasuk ketika kita melaksanakan ibadah haji, yang dimana ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka hal yang diwajibkan pertama kali apa? Ada yang masih ingat? Ya, kita murojaah lagi. Ya, yang menjadi wajib haji yang pertama kali kita lakukan ketika datang ke kota Mekah. Ya, biar semangat yang bisa jawab lagi, masih ada hadiah ini. Apa? Bukan. Oh, kalau jamaah dulu kebanyakan melaksanakan apa? Tamattu. Oh, tamattu, iya. Jadi emang berbeda. Kalau saya dulu, kita yang dari Saudi rata-rata mengadakan atau melaksanakan ibadah haji ifrad. Jadi hanya melaksanakan ibadah haji. Maka ketika kita melaksanakan ibadah haji, kalau tawaf itu nanti masuk perkara atau ibadah umroh. Ya karena emang jamaah tamattu ya. Jadi emang melaksanakan umroh dulu. Kalau kewajiban yang dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji, maka yang pertama adalah mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Iya. Mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Iya. Walaupun kenapa? Iya, tarwiyah. Iya, jadi mabit atau yang disebut dengan tarwiyah tadi itu. Nah, jadi mabit dulu tanggal 8. Maka ketika melaksanakan mabit ini, walaupun ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib. Ya, kalau kami pribadi menganggap itu wajib. Ya. Jadi tanggal 8 Zulhijjah sudah berada di Mina, maka selanjutnya tanggal 9 baru menuju kemana? Ke Arafah. Yang dimana Arafah ini adalah daerah yang luas, yang dimana lebarnya sekitar 2 kilo dan panjangnya sekitar 2 kilo. Di tanah yang sangat begitu datar. Ya. Dan dari keadaan ini itu mengingatkan kepada kita tentang keadaan ketika kita disidang oleh Allah di padang mahsyar kelak. Ketika kita berdiri semuanya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan daerah Arafah ini mengingatkan kita tentang hal tersebut karena daerah yang sangat luas, tidak ada bangunan, dan daerahnya sangat terbatas. Karena itu kenapa ibadah haji sangat dibatasi? Karena ibadah haji itu wajib datang ke Arafah yang merupakan apa? Rukun. Dan daerah Arafah itu tidak besar ya jamaah ya. Hanya 2 kilo kali 2 kilo. Kalau jaraknya dari kota atau dari Masjidil Haram itu sekitar 18 kilo. Ya, 18 kilo, 18 sampai 21 kilo. Jadi emang harus naik bis. Dan daerah Arafah ini dia di luar dari daerah Tanah Haram ya. Kebanyakan daerahnya itu di luar dari Tanah Haram, termasuk Jabal Rahmah. Maka di daerah Arafah inilah yang dimana Rasulullah mengatakan Al-Hajju Arafah. Jadi haji itu intinya adalah Arafah. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan ibadah haji dan tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka apa? Ya, maka hajinya harus diulang 60 tahun lagi ya kalau Indonesia. Harus ngantri dari awal lagi. Ya nggak boleh ya. Bahkan kita kasihan ya, terkadang ada beberapa travel yang nakal itu, dia memaksakan diri sampai-sampai jamaahnya itu dibawa ke daerah Taif. Ada yang pernah ke Taif? Ya, itu di luar dari kota Mekah. Itu dia
mengatakan bahwasanya karena kita tidak bisa masuk ke Arafah maka uzur, maka kita wukufnya di Thaif. Allah Ustaz, nggak boleh seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan jelas di dalam hadis yang ma'ruf, al-hajju Arafah. Haji itu intinya Arafah itu. Kalau ada yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya batal semuanya. Beda kalau dia tidak mabit di Mina tanggal 8. Karena kenapa? Mabit di Mina itu merupakan apa tadi? Kewajiban. Sedangkan ketika ada kewajiban yang gugur, maka apa? Dia diganti dengan apa? Asandam ya, dengan ibadah dam. Ya, dengan melaksanakan atau memotong hewan kurban untuk diganti dari kewajiban yang hilang. Tapi kalau rukun yang hilang itu tidak bisa digantikan dengan hal yang lainnya. Dan Arafah ini itu diambil dari kalimat Arafah ya'rifu. Kenapa dinamakan Arafah? Sebagian asar mengatakan bahwasanya disitulah, di Arafah itulah dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan Hawa, di daerah Arafah itulah Nabi Adam dan Hawa bertemu di dunia ini. Sehingga ketika mereka ketemu maka disebut dengan ta'aruf. Jamaah sering dengar nama ta'aruf ya. Kalau mau menikah biasanya ta'aruf ya. Ta'aruf. Arafah itu dari kata ta'aruf itu. Jadi ketika Nabi Adam dan Hawa bertemu, maka di situ disebut mereka saling ta'aruf, saling berkenal. Akhirnya dinamakan dengan Arafah, saling mengenal. Karena di Arafah itu di dalamnya ada namanya apa? Jabal Rahmah. Ya, yang dimana sebagian orang mengatakan bahwasanya di Jabal Rahmah ini inti atau titik paling fokusnya atau titik yang paling inti Nabi Adam dan Hawa bertemu. Ya, Jabal Rahmah itu artinya bukit kasih sayang, ya. Ya, yang dimana manusia banyak juga melakukan kesyirikan di sana. Ya, Jabal Rahmah itu tempat orang tulis-tulis nama itu jamaah. Ya, kalau ada jamaah yang masih ingat, yang pernah ke Jabal Rahmah banyak tulisan nama-nama itu, contohnya Siti Love siapa gitu. Itu banyak orang dia menganggap bahwasanya bisa menyatukan cinta, padahal tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Dan sebagian lagi mengatakan bahwasannya sebagian asar disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam diajarkan oleh malaikat Jibril tentang manasik haji. Maka ketika Nabi Ibrahim diajarkan oleh malaikat Jibril, maka Nabi Ibrahim mengatakan araftu, ya, araftu. Araftu artinya itu saya sudah mengetahui, saya paham. Jadi jadilah namanya Arafah di daerah itu. Seperti itu. Karena itu kenapa dinamakan daerah Arafah. Dan Arafah ini Masya Allah ya memiliki banyak sejarah. Ya, banyak sejarah. Biasanya kalau jamaah-jamaah umroh yang melaksanakan ibadah umroh biasanya city tuturnya salah satunya ke daerah Arafah. Atau yang disingkat dengan Armina. Arafah, Musdalifah, dan Mina. Maka setelah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, maka selanjutnya mereka ketika malam kemana? Ke Musdalifah. Di Musdalifah inilah kita diwajibkan untuk melakukan mabit. Dan di sini para ulama berbeda pendapat berapa jam paling minimal seorang muslim melakukan mabit. Ada yang mengatakan bahwasanya setengah malam itu sudah cukup. Kalau satu malam itu sekitar 12 jam, jadi setengah malam itu berapa? 6 jam. Jadi dia 6 jam lebih 1 menit itu sudah dikatakan sebagai orang yang mabit. Dan dia sudah bisa keluar. Seperti itu. Tapi pertanyaannya kenapa banyak kaum muslimin yang dia sampai subuh. Sedangkan Rasulullah itu kebiasaannya sebelum matahari terbit sudah meninggalkan Musdalifah. Jawabannya karena bis yang ada itu sangat begitu panjang untuk antri masuk di Musdalifah. Karena itu kenapa kadang kita sampai subuh, kadang sampai lebih subuh ya, bahkan sampai tadi ada yang sampai jam 1 siang. Ya, karena padatnya luar biasa di sana. Ya, di Musdalifah. Maka setelah selesai dari Musdalifah baru melaksanakan yang namanya lempar jumrah yang dimana didahului sebelumnya yaitu dengan tahalul ya, tahalul untuk melepaskan pakaian ihram, baru lempar jumrah yang dimana semuanya itu di dalamnya terdapat tentang permasalahan akidah, tentang mentauhidkan Allah.
Termasuk ketika kita melaksanakan ibadah kurban di hari tasyrik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya hidupku, matiku, wa nusuki, dan hewan kurbanku, termasuk ketika seseorang melaksanakan yang dinamakan dengan dam. Nah, itu semuanya harus diberikan kepada Allah. Karena itu ketika seorang melaksanakan ibadah haji, maka dia sudah harus lepas dari yang namanya permasalahan kesyirikan. Apalagi kesyirikan di Indonesia itu Masya Allah ya jamaah, luar biasa. Kita sangat sedih ya melihatnya. Di beberapa daerah sampai dibuat film ya jamaah ya. Iya, ada yang pernah tahu film itu Walid itu? Belum tahu ya, sebagian sudah tahu, sebagian tidak tahu. Ya, yang dibuat oleh negara Malaysia itu ya. Ya itu terjadi juga di beberapa daerah di Indonesia. Ya. Sampai menganggap bahwasannya kiainya ini bisa memberikan rezeki, harus takzim ke kiainya dengan berlebih-lebihan, menganggap kiainya atau gurunya atau habibnya ini orang yang maksum dari dosa, tidak pernah terjatuh dalam dosa, ini tidak boleh. Bahkan di sebagian tempat itu ada yang sampai memperingati kelahiran dari kiainya atau ustadznya dengan yang dinamakan dengan haul. Dan pengikutnya itu banyak. Ya di Kalimantan tuh ada ya, di tempat daerah saya, walaupun tidak satu provinsi karena Kalimantan Barat, saya Kalimantan Utara. Itu ada salah seorang pemuka yang dianggap mereka adalah wali. Jadi ketika dia meninggal, di hari meninggalnya itu dibuat acara yang dikenal dengan yang namanya acara haul, ya, acara haul. Nah, sehingga dibuatlah ritual-ritual meminta kepada ahlul kubur. Nah, itu pengikutnya banyak sampai 20.000 yang ikut, kadang 15.000. Jamaah bisa bayangkan ya. Padahal hal seperti ini ketika seseorang meminta datang ke kuburan, meminta kepada sang mayit untuk diberikan kemudahan, bisa lebih dekat kepada Allah, bisa diberikan syafaat, ini bisa masuk di dalam perkara syirik. Nauzubillah min zalik. Karena itu ketika mereka ditanya, dan ini sudah dijelaskan oleh Allah, karena penyakit seperti ini itu sudah terjadi oleh penduduk atau kaum-kaum sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu ketika mereka ditanya, ya kalau jamaah tanya kepada mereka yang sering datang ke kuburan, minta doa kepada ahlul mayit, beristighosa, ya, meminta keberkahan, ya mengambil tanahnya atau menaruh air di situ untuk dibacakan supaya kiainya menolong dia, ya mengabulkan doa-doanya. Maka ketika mereka ditanya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjawab tentang kesalahan pemikiran mereka. Karena itu ketika ditanya, wa in sa'altahum, kalau kita tanya kepada mereka, kenapa mereka meminta? Mereka mengatakan hanya 2 alasan. Ya, hanya 2 alasan. Ya, jamaah coba tanya aja sama mereka yang sering kegiatan katanya wisata religi katanya. Ya, wisata religi tapi datangnya ke sana masuk di dalam perkara syirik, nauzubillah min dzalik. Maka mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Maka mereka mengatakan sesungguhnya kami datang ini, kami meminta kepada kiai kami ini, kepada orang soleh tersebut, kami tidak menyembah mereka, mana buduhum, kami tidak menyembahi mereka, mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfah, kecuali hanya untuk supaya mereka menjadi wasilah untuk kami lebih dekat kepada Allah. Itu Allah sudah jawab, dan itu tidak boleh. Karena kalau kita ingin meminta kepada Allah tidak perlu perantaraan. Maka kita harus meminta langsung kepada Allah. Atau mungkin mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Kami itu tidak menyembah kepada mereka, kami itu tidak sujud kepada mereka, tapi kami hanya meminta kepada mereka supaya mereka menjadi syahid, menjadi syafaat untuk kami, dan itu tidak boleh. Nah, maka jamaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji, maka kita harus terlepas dari yang namanya perkara-perkara kesyirikan. Karena ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima yang telah kita laksanakan, itu semuanya hakikatnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita pulang, tauhid kita, akidah kita harus lebih lurus, harus lebih jelas, harus di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan begitu juga yang ketiga, kita juga harus lebih semangat di dalam thalabul ilmi.
lebih dekat kepada Allah, bukan makin jauh ya, sebagaimana yang kami ceritakan tadi tentang beberapa daerah ya yang ada beberapa permasalahan. Nah, itu semuanya karena kedangkalan dari pemahaman kaum muslimin ya. Dan itu kita sedihkan, apalagi di Indonesia ini. Di Indonesia ini Masya Allah ya, setiap orang itu bisa ceramah, dalam artian yang penting dia pakai surban ya, dia menyampaikan 1-2 ayat ya, dan kaum muslimin yang belum terbangun di dalam fondasinya sehingga terikuti di dalam permasalahan yang keliru. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, perlu kita semangat, perlu kita lebih meningkatkan kualitas kita di dalam thalabul ilmi. Dan begitu juga bahwasanya ibadah syirik ini adalah ibadah atau amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya, paling benci. Bahkan di dalam hadis yang ma'ruf Rasulullah mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian ingin saya kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Maka para sahabat mengatakan bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan yaitu al-isyraku billah, yaitu mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan bahwasanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa bagi orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa selain dari yang namanya dosa syirik tersebut. Tapi di kalangan kaum muslimin, dosa syirik ini suatu hal yang biasa dilihat oleh kaum muslimin, bahkan tidak ada yang ingin menasihati atau mengingatkannya. Ya, kami beberapa waktu yang lalu ke daerah Jawa Timur itu Masya Allah ya, kepercayaan yang ada di sana ya. Ada yang menganggap bahwasannya ruhnya harus turun lagi di hari-hari tertentu di rumah-rumah mereka. Akhirnya disiapkan kopi, rokok, apalagi beras sama lainnya ya di daerah atau di tempat khusus yang mereka siapkan. Nah, ini bahaya pemahaman-pemahaman seperti itu yang perlu kita luruskan. Nah, sama juga di kaum muslimin melihat ketika ada orang yang mencuri, merampok, itu mereka sangat begitu marah ya kaum muslimin. Bahkan ada di daerah yang kemarin viral itu kalau nggak salah daerah Pati ya. Iya, ada yang dia tuduh sebagai orang yang mencuri mobil, padahal dia pemilik mobilnya. Itu sampai dibakar hidup-hidup. Perih ya, Insya Allah. Padahal itu baru dosa yang dimana Allah itu masih ampuni, ya. Masih menurut Allah itu dosa bukan yang paling besar. Tapi kalau sudah masuk dalam perkara syirik, maka Allah mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan kalau mereka tidak tobatan nasuha. Kenapa Allah sangat benci dengan dosa syirik itu? Karena bayangkan aja jamaah, ya, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur, tapi malah kita beribadah kepada selain Allah. Sama perumpamaannya seperti ini, jamaah atau ibu-ibu punya anak, ya, dari kecil ya, dari dilahirkan, umur masih dalam kandungan juga sudah dirawat sampai besar, sampai balita, dewasa, sampai dia menikah ya. Nah, ketika dia besar, ketika dia sudah dewasa di umur SMA atau anak-anak bapak juga, ketika dia sudah besar kita berikan dia uang ya. Ini perumpamaannya aja. Kita kasihkan uang 100.000, uang satu-satunya ini, uang satu-satunya 100.000. Kita suruh ke anak kita, suruh beli minyak goreng sama telur untuk kita beri masakan dia untuk bisa makan. Nah, ternyata uangnya tersebut bukannya untuk dibelikan beras atau minyak sesuai perintah dari orang tuanya, tapi uang 100.000 itu dipakai untuk traktir pacarnya. Ya, kita bisa bayangkannya bagaimana perasaan kita, apalagi uang satu-satunya atau hal-hal yang telah kita usahakan untuk mendidik dia, tapi malah dia lebih taat kepada orang lain, kepada pacarnya, atau mungkin kepada kekasihnya. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allah yang memberikan kita rezeki, harta dan lain sebagainya, tapi ada orang-orang itu yang mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itu yang tidak boleh. Apalagi kita yang sudah melaksanakan ibadah haji.
Ya, karena waktu yang membatasi kita ya. Tadi saya dikasih waktu sampai 8:15. Ini sudah lewat 4 menit. Ya, jadi kami sudahi dulu karena sudah lebih waktunya. Ya, tapi hadiahnya ini masih ada ini. Iya. Mungkin kami tutup dengan pertanyaan ya, dengan pertanyaan yang telah kami sampaikan. Ya, yang telah kami sampaikan. Kalau yang bisa jawab nanti dapat hadiah majalah As-Sunnah. Ya. Ya, tadi satu sudah ya dapat hadiah yang bisa jawab. Ya, coba yang bisa jawab kenapa Arafah diberikan nama dengan daerah Arafah yang tadi kami jelaskan. Ada 2 asar tadi. Ada yang bisa jawab? Penyebab kenapa di daerah tempat kita wukuf itu Arafah dinamakan dengan daerah Arafah? Iya, jelas. Tadi disampaikan itu, iya. Iya, satu. Dari Ta'aruf. Iya. Dari Arafah, yang satu Nabi Ibrahim Iya, Masya Allah, Santum ya. Jadi disitulah juga yang kedua, Nabi Ibrahim diajari oleh malaikat Jibril tentang manasik haji. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril tentang bagaimana cara haji tersebut dan diajarkan kepada Nabi Ibrahim dan menjadi syariat untuk kita. Nah, dan di tempatnya itu diajari yaitu di daerah Arafah. Ya, Masya Allah. Ya, nanti Bapak satu ya. Untuk ya. Sama itu tadi. Iya. Majalahnya sama tadi. Iya, oh iya, jadi pertanyaannya. Iya, jadi tipu daya iblis ya, sehingga mulailah Nabi Adam dan begitu juga Hawa diturunkan ya, diturunkan ke dunia dan itu dijelaskan di dalam Quran surah Al-A'raf ya, di Quran surah Al-A'raf di juz ke-8 ya, yang dimana ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memakan buah yang ada di surga itu sebagai ujian. Maka ketika syaitan mendengar hal tersebut, yang dimana syaitan juga ini sebagian riwayat mengatakan bahwasanya iblis itu asal usulnya mereka adalah juga merupakan para malaikat ya, malaikat tapi mereka membangkang sehingga mereka dikeluarkan dari surga. Nah, maka ketika mereka dikeluarkan, maka mereka juga diturunkan ke dunia. Dan ketika mereka diturunkan ke dunia tidak mau taat, tidak mau patuh kepada perintah Allah, ketika disuruh untuk sujud kepada Adam, maksudnya di sini sujud yaitu mentaati, menghormati, bukan sujud sebagaimana perkiraan kita ya. Maka ketika tidak mau sujud, tidak mau taat, maka dia menganggap bahwasanya dirinya itu khalaqtani min nar ya, di dalam ayat itu dia menganggap bahwasanya dirinya lebih baik daripada manusia karena dia tercipta dari api dan kita tercipta dari tanah. Maka disinilah dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Dan syaitan ini atau iblis yang merupakan sebelumnya asal usulnya dari malaikat juga, maka dia tidak mau hanya dia yang dicela, tidak mau hanya dia yang diturunkan, maka dia menggoda Adam untuk memakan buah atau yang kita sering kenal sebagian asar mengatakan buah kuldi. Nah, jadi dimakan sehingga Nabi Adam turun. Nah, disitulah mulai awal dari ujian kepada Bani Adam. Ketika diturunkan, maka awal di sebagian asar, walaupun ini ada perbedaan di antara para ulama ya, ada perbedaan. Tapi asar yang kuat itu di daerah Arafah yang tadi kami jelaskan itu. Nah, jadi diturunkan dari surga itu menuju ke mana? Ke dunia itu berada di Arafah yang kita kemarin melakukan ibadah haji di sana. Nah, maka ketika penurunan awal-awal, maka disinilah Hawa dan Nabi Adam bertemu dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Nabi Adam. Ketika Hawa ini melahirkan, itu bisa langsung melahirkan dengan jumlah yang sangat begitu banyak. Sampai-sampai disebutkan di dalam sirah itu
Sampai-sampai Nabi Adam itu tidak tahu siapa cucunya dan berapa anaknya. Ya, bisa bayangkan ya jemaah ya, semakin banyaknya. Ya, kalau ngurusnya saya wallahu alam saya tidak tahu kalau ngurusnya bagaimana ya. Karena kita juga merasakan bagaimana ketika mengurus anak kecil ya. Ya 1-2 aja sudah luar biasa. Ini masya Allah tidak terhitung. Dan dulu ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan, maka di waktu itu masih diperbolehkan menikah antara sesama saudara. Ya. Jadi bolehnya menikah antara sesama saudara. Nanti maka lahir nanti keturunannya ada Nabi Nuh. Nah, maka ketika Nabi Nuh berdakwah, Nabi Adam ini sebagian asar mengatakan umurnya sekitar 1000 tahun lebih. Ya, 1000 tahun lebih. Jadi agak lumayan lama. Setelah itu beberapa ribu tahun kemudian berjalan, maka diutusnya lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh itu pun juga umurnya itu 950 tahun yang disebutkan di dalam dalil itu adalah umur ketika beliau berdakwah sekitar 950 tahun. Itu baru umur dakwanya. Ya bisa bayangkan ya jamaahnya 950 tahun. Nah, kita aja mungkin 70 tahun atau mungkin 50 tahun sudah diserang dengan penyakit asam urat ya. Nah, ini Masya Allah ya. Luar biasa, bayangkan aja umurnya 950 tahun. Sebagian asar mengatakan umurnya 1050 tahun, umurnya Nabi Nuh. Umur keseluruhannya sebelum diutus jadi Rasul dan setelah jadi Rasul. Nah, jadi bedanya Nabi Adam sama Nabi Nuh ini, Nabi Nuh generasi setelahnya dan Nabi Nuh ini merupakan Nabi dan Rasul. Adapun Nabi Adam itu bukan merupakan Rasul, dia hanya Nabi. Kenapa? Ketika Nabi Adam turun, itu belum terjadi yang namanya kesyirikan, belum ada penetapan syariat. Nanti ketika berjalan beberapa tahun, ketika orang-orang soleh, pengikut Nabi Adam itu disanjung, dibuat lukisan. Jadi awalnya lukisan, lama-kelamaan syaitan berbisik, masa dibuatkan lukisan aja, sekalian buatkan yang lebih dari itu. Akhirnya dibuat patung. Nah, maka beberapa tahun berjalan, maka generasi-generasi selanjutnya menganggap bahwasannya keberkahan itu bisa juga diminta kepada orang-orang soleh tadi berupa patung. Disitulah mulainya yang dinamakan dengan kesyirikan. Maka ketika mulainya terjadi kesyirikan di muka bumi, maka Nabi Nuh diutus dan diangkat sebagai Rasul. Karena apa? Kalau terjadinya dosa yang paling besar yaitu kesyirikan. Besar ya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup? Ya. Waalaikumsalam. Tapi di lantai 2 itu kita ada jarum sama ori. Terus yang saya pernah di Seragen itu sidang, itu mobilnya itu bawah itu ada tembak, terus dan paku jebol semua. Itu akan dikatakan sih kalau gimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, pertanyaannya bagus. Iya, jadi kita harus paham dulu apa sih sebenarnya syirik. Iya, apa sih hakikat syirik itu? Syirik itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah yang dimana Rasulullah mengatakan bahwasanya antaj'alu lillahi niddan wa huwal ladzi khalaqak. Kata Rasulullah, syirik itu adalah ketika kita menjadikan sesekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi lain kita beribadah kepada Allah juga. Ya. Karena itu di ayat yang lain Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mensyirikan Allah Subhanahu wa taala syai'an, dengan sesuatu apapun walaupun itu sangat kecil. Atau di ayat yang lain Allah mengatakan wala tad'u ma'allahi ahadan, dan janganlah kalian meminta kepada Allah ma'ah. Ya, kalau di sini ada yang mempelajari ilmu bahasa Arab, ma'ah di sini ma'iyah namanya kalau dalam bahasa Arab. Jadi menyamakan satu sisi kita meminta kepada Allah, satu sisi juga kita meminta kepada makhluk. Itu masuk di dalam perkara syirik.
Karena kita meminta kepada Allah, tapi kita yakin Allah yang memberikan rezeki. Sama orang-orang kafir Quraisy kan dulu seperti itu juga. Di dalam ayat itu dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila kita bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang Arab jahiliyah dulu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Mereka yakin Allah, mereka juga minta kepada Allah. Tapi kesalahannya apa? Dia menyerahkan ya, meyakini bahwasannya kesembuhan, keberkahan itu melalui jalur dari makhluk. Ya. Sama juga kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ya. Di awal-awal mereka pengikutnya yang disebut dengan Nahnu Ansarullah itu di dalam Quran yang disebut dengan Hawariyun. Itu pengikut-pengikutnya yang masih istiqomah. Mereka yang tidak istiqomah, yang menganggap bahwasanya Nabi Isa adalah orang yang alim, nanti kelama-lamaan mereka ketika Nabi Isa disalib, ketika Nabi Isa meninggal, orang-orang setelahnya banyak meminta kepada Nabi Isa yang dimana dijadikan wasilah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tanya kepada mereka, mereka yakin juga sama Allah. Ada namanya Tuhan Allah ya, kalau mereka sebutnya Tuhan Allah. Nah, sama orang kafir juga kayak gitu juga. Nah, jadi permasalahannya adalah ketika menjadikan antaja'alu min khoso'isillah, kalau kata para ulama, antaja'alu min khoso'isillah digoirillah, yaitu ketika kita menjadikan kekhususan yang dimiliki Allah, kita berikan kepada makhluknya. Termasuk tadi di permasalahan ketika ada kepercayaan dari jarum tadi ya, yang dijelaskan tadi itu, ketika diberikan kayak gini, diberikan seperti ini, maka dengan hal tersebut ada kepercayaan tertentu. Ya, saya tidak tahu ya nanti kepercayaannya bagaimana orang-orang di sana. Kalau dia ada kepercayaan tertentu, mungkin dia mengatakan, oh ini supaya kita terlepas dari bala, terlepas dari musibah, ya, lebih dilancarkan rezekinya. Ini bahaya kalau ada pemahaman seperti ini. Ini masuk di dalam perkara syirik. Adapun mereka yang terjatuh di dalam permasalahan tersebut dan dia tidak mengetahuinya, maka insya Allah mereka ma'fu. Insya Allah mereka diampuni. Karena kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan ada ada 3 kelompok manusia yang dimana rafa'a aklam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat pena. Maksudnya dia tidak ditulis dosanya. Ya, salah satunya adalah orang-orang yang tidak mengetahui, ya, belum mengetahui tentang hal tersebut itu perkara syirik atau tidak. Seperti itu. Tapi intinya perkara syirik adalah ketika kita memiliki keyakinan tertentu bahwasannya dengan hal tersebut maka kita akan lebih sehat, atau kita akan lebih lancar rezeki kita, atau mungkin dia berikan kita syafaat, atau mungkin berlebih-lebihan kepada kiai tertentu sampai ada yang meminum bekas culupan kaki dari sang kiai seperti itu, nauzubillah min zalik. Karena ada kepercayaan-kepercayaan, ada doktrin yang diberikan, ya. Dan ini syaitan sangat membantu, ya, sangat membantu, membisikkan kepada Bani Adam untuk lebih semangat untuk melaksanakan kesesatannya. Dan ini bahaya. Dan kita tidak boleh berlebih-lebihan ya kepada baik kiai atau mungkin habaib ya kalau sekarang ya. Ya kalau di sini saya lihat di Indonesia tuh habaib, masya Allah sekali ya, disanjung sekali. Kalau saya di Saudi itu habaib itu kita sering dapat ketika mereka mengendarai atau membawa taksi. Ya, jadi taksi itu banyak juga yang dipegang atau dibawa sama habaib. Habaib ini maksudnya keturunan Rasulullah. Kalau di sana disebut dengan Al-Karam atau Al-Karim. Ya, kalau di sini mungkin Asegaf, ya, dan hal-hal yang lainnya. Walaupun dari silsilahnya itu dipertentangkan karena ada satu orang yang dianggap ini tidak ada di dalam jalur nasab Rasulullah, itu tidak ada, itu dipertanyakan. Saya lupa namanya, Abdullah bin siapa itu saya lupa. Nah, tapi itu yang menjadi permasalahan sehingga nanti kayak Balawi, Asegaf dan lain sebagainya. Nah, ini yang dibahayakan ketika mereka berdakwah kepada hal-hal untuk mencari popularitas atau meningkatkan derajat mereka, mengagung-agungkan diri mereka. Jadi pengikut mereka harus taat kepada dia, ya. Setelah itu juga harus memberikan segalanya kepada dia. Nauzubillah min dzalik, tidak boleh ya. Bahkan ada sebagian tempat itu kami sempat diceritakan ada sampai jamaahnya itu mengizinkan istrinya untuk
dipakai sama Habib itu dengan alasan bahwasannya dari Habib itu bisa memberikan keberkahan untuk rahim dari istrinya itu. Nauzubillah min zalik. Itu tidak boleh ya. Walaupun mungkin ada juga yang berada di atas yang hak ya, di jalan yang benar itu juga banyak juga. Tapi banyak juga yang berada di atas jalan yang mereka menyanjung-nyanjung diri mereka, mencari popularitas untuk dirinya pribadi. Seperti itu. Jadi kalau bagaimana cara kita untuk melihat yang di atas yang hak, maka kita melihatnya yaitu bagaimana ketika dia menyampaikan, apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Apakah ketika dia berceramah yang keluar dari dalil atau hanya dongeng-dongeng khurafat. Ini banyak juga yang dongeng-dongeng khurafat. Nauzubillah min zalik. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan kalau masih ada. Ya, kita sudahi ya. Ya, ya mungkin dari kami ini saja yang dapat kami sampaikan karena waktu yang membatasi kita. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempurnaan dan kekurangan datangnya dari diri kami pribadi. Kami memohon ampun sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai atau hal-hal yang kami masih luput dari kebenaran tersebut, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan di atas jalan yang benar, keistiqomahan sampai kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Firdausnya kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Iya. Sebenarnya ini masih ada satu majalah. Ya, mungkin kita berikan kepada yang paling senior. Ya, yang paling senior umurnya di sini ada. Oh, Bapak. Oh iya. Iya, insya Allah nanti saya berikan. Ya, nggak apa-apa sebagai perwakilan. Ya. Jadi ini dari kami mohon maaf atas kekurangan yang ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nasrullah yang telah memberikan ilmu yang cukup banyak. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Seterusnya kita lanjutkan acara berikutnya. Pak Istamar sesepuh kita atau paling senior di antara kita. Untuk itu Pak Istamar dipersilakan.